Baghdad, ada seorang ulama yang sangat dihormati, Syaikh Musalim, yang terkenal dengan ajarannya tentang takdir yang sangat ketat. Syaikh Musalim mengajarkan bahwa segala perbuatan manusia, baik buruk maupun baik, telah ditetapkan sepenuhnya oleh Tuhan. Dengan demikian, usaha dan kehendak bebas manusia, ikhtiar, dianggap tidak berarti. Ajaran ini mulai menimbulkan keresahan. Para pedagang menjadi malas berusaha, dan beberapa penjahat mengklaim bahwa kejahatan mereka adalah takdir, sehingga mereka tidak boleh dihukum. Khalifah Harun al-Rashid, khawatir dengan dampak sosial ajaran fatalis ini, memanggil Abu Nawas dan Syaikh Musalim untuk berdebat di balai musyawarah. Syaikh Musalim, ujar Khalifah, ajaran Anda tentang takdir yang kaku mulai merusak semangat usaha di Baghdad. Abu Nawas, kau harus membuktikan bahwa usaha dan akal manusia memiliki peran nyata dalam takdir, tanpa menyangkal kekuasaan Tuhan. Syaikh Musalim, seorang pria tua yang kaku dan berjubah mewah, menatap Abu Nawas dengan jijik. Abu Nawas, penyair yang hanya tahu cara minum arak, bagaimana mungkin Anda berani menentang hukum Tuhan yang telah tertulis sejak zaman azali? Cibir Syaikh Musalim. Abu Nawas tersenyum. Hamba tidak menentang hukum Tuhan, Syaikh. Hamba hanya menentang pemahaman yang memenjarakan akal manusia. Buktikan, jika akalmu memiliki peran, tantang Syaikh Musalim. Abu Nawas mengangguk. Ia menunjuk ke pintu utama balai musyawarah, sebuah pintu kayu besar dan kokoh yang dilengkapi dengan kunci tembaga yang berat. Baik, Syaikh, kata Abu Nawas. Saya setuju bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh takdir Tuhan, termasuk perdebatan kita ini. Abu Nawas kemudian berjalan menuju pintu itu dan menguncinya dengan kunci yang ada. Ia melemparkan kunci itu ke dalam sebuah kotak yang terkunci, lalu meletakkan kotak itu di tempat yang tinggi. Sekarang, Syaikh, kata Abu Nawas, kembali ke tempat duduknya. Jika memang benar bahwa segala sesuatu telah ditetapkan sepenuhnya oleh takdir Tuhan, maka takdir Anda adalah duduk di ruangan ini hingga perdebatan selesai. Silakan Syaikh, tunjukkan kepada saya takdir Anda. Apakah takdir Anda akan membuat Anda bisa keluar dari pintu yang terkunci ini, atau takdir Anda akan membuat Anda tetap terperangkap di sini? Semua orang di majelis menahan tawa. Khalifah pun menyeringai. Syaikh Musalim geram. Ia menyadari perangkap Abu Nawas. Jika ia mencoba mendobrak pintu, ia akan mengakui bahwa usaha, kehendak bebasnya, diperlukan untuk mengubah situasi. Jika ia hanya duduk diam, ia akan terlihat pasrah dan terperangkap oleh takdir yang diciptakan Abu Nawas. Tuan Abu Nawas, Anda telah mempermainkan takdir, seru Syaikh Musalim. Tentu saja, takdir saya adalah untuk tetap duduk di sini, karena saya tidak punya kunci. Abu Nawas menggeleng. Tidak, Syaikh. Kunci itu hanyalah alat. Intinya adalah pilihan Anda. Abu Nawas berdiri dan berjalan ke pintu yang terkunci. Syaikh, takdir telah menetapkan kemungkinan bahwa pintu ini tertutup. Tetapi takdir juga menetapkan kemungkinan bahwa manusia bisa membuka kunci, mendobrak pintu, atau melompati jendela. Takdir memberi Anda pilihan, Syaikh. Jika Anda duduk diam, itu adalah pilihan Anda, bukan paksaan takdir. Takdir hanya menyediakan kemungkinan dan konsekuensi. Abu Nawas kembali ke tempat duduknya, menunjuk Syaikh Musalim. Contohnya, takdir telah menetapkan bahwa Syaikh akan merasa marah saat ini. Tapi Syaikh memiliki pilihan untuk meluapkannya dengan berteriak, pilihan buruk, atau menahannya dengan sabar, pilihan baik. Kedua pilihan itu ada dalam takdir, namun Syaikhlah yang memilih jalan mana yang akan diambil. Maka, tutup Abu Nawas. Selama Anda duduk di balik pintu itu, Anda mengakui bahwa takdir memberi manusia kebebasan untuk memilih, dan kebebasan untuk bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Syaikh Musalim, yang terdesak dan semakin geram, akhirnya berteriak. Baik, Abu Nawas. Saya akan buktikan bahwa usaha saya adalah takdir. Saya akan minta prajurit Khalifah mengambilkan kunci dari kotak di atas sana. Silakan, Syaikh, seru Abu Nawas. Tetapi ingat, meminta bantuan adalah usaha. Mencari cara adalah pilihan. Dan setiap usaha dan pilihan Anda memiliki konsekuensi. Jika Anda berhasil keluar, Anda tidak keluar karena takdir memaksa, melainkan karena Anda memilih untuk berusaha. Dan Anda bertanggung jawab atas usaha Anda. Syaikh Musalim tidak bisa membantah. Untuk memenangkan perdebatan, ia terpaksa mengakui bahwa ia harus memilih untuk berusaha, mencari kunci, yang berarti membenarkan argumen Abu Nawas tentang kehendak bebas.
Khalifah Harun al-Rashid tersenyum bijaksana. Syaikh Musalim, ujar Khalifah. Abu Nawas telah membuktikan, takdir Tuhan menyediakan panggung dan kemungkinan, tetapi manusia yang memilih peran dan tindakan. Kehendak bebas adalah bagian dari takdir. Mari kita keluar dan menikmati udara segar. Abu Nawas, berikan kunci itu kepada Syaikh Musalim. Abu Nawas menyerahkan kunci. Syaikh Musalim harus menggunakan kehendak bebasnya untuk membuka kunci yang telah ia kunci sendiri. Abu Nawas memenangkan debat itu dengan membuktikan bahwa takdir dan kehendak bebas adalah dua sisi dari koin yang sama. Meskipun kalah dalam debat pintu terkunci, Syaikh Musalim tidak menyerah. Ia tahu bahwa ajaran Abu Nawas tentang kehendak bebas dapat disalahgunakan oleh orang-orang miskin yang menyalahkan nasib mereka. Keesokan harinya, Syaikh Musalim kembali ke majelis dengan tantangan baru. Ia membawa sebuah kotak kayu yang besar dan terkunci, yang dihiasi dengan ukiran yang rumit. Paduka yang mulia, Tuan Abu Nawas, kata Syaikh Musalim. Abu Nawas berhasil membuktikan bahwa kita harus memilih dan berusaha. Baik. Sekarang mari kita bicarakan tentang hasil dari usaha itu. Syaikh Musalim menunjuk ke kotak itu. Di dalam kotak ini terdapat uang 100 dinar emas. Uang ini telah ditetapkan oleh takdir Tuhan untuk dimiliki oleh salah satu dari kita. Jika Abu Nawas benar bahwa usaha dan pilihan memegang peranan besar dalam takdir, maka Abu Nawas harus membuktikan bahwa usaha logis dapat mengungguli nasib yang sudah ditetapkan. Syaikh Musalim mengeluarkan 2 lembar perkamen yang tergulung dan disegel. Tantangannya, di gulungan pertama tertulis nama orang yang ditakdirkan Tuhan untuk mendapatkan emas ini. Di gulungan kedua tertulis tantangan yang harus dilakukan oleh Abu Nawas. Jika Abu Nawas berhasil menyelesaikan tantangan itu, dan namanya ada di gulungan pertama, maka dia benar. Jika namanya tidak ada, berarti takdir mengalahkan usaha. Khalifah menerima tantangan itu. Dia mengizinkan Syaikh Musalim menulis gulungan pertama, pemilik takdir, dan gulungan kedua, tantangan. Setelah Syaikh Musalim menulis dan menyegelnya, Khalifah menyimpan kedua gulungan itu. Apa tantangannya, Abu Nawas? Tanya Khalifah. Hamba akan menerima tantangan apapun, jawab Abu Nawas, matanya berbinar. Ia tahu Syaikh Musalim pasti menyiapkan jebakan yang mustahil. Khalifah kemudian membuka gulungan kedua yang berisi tantangan dari Syaikh Musalim. Di sana tertulis, tantangan, Abu Nawas harus menghilangkan rasa laparnya hanya dengan memandang dan menghirup aroma makanan tanpa memakannya sama sekali, selama 1 jam penuh. Semua orang di majelis terkejut. Itu adalah tantangan yang mustahil. Abu Nawas harus menggunakan akalnya untuk mengendalikan kebutuhan dasar fisik, lapar, hanya dengan kekuatan mental, membuktikan bahwa kehendak bebas dapat menaklukkan keharusan biologis. Ujian segera dimulai. Khalifah meminta koki istana membawa meja kecil berisi makanan yang paling lezat dan harum yang dapat dibayangkan, gulai kambing yang mengepul, roti pita yang baru keluar dari oven, dan buah-buahan segar yang menggoda. Abu Nawas harus duduk di depan meja itu selama 1 jam, dilarang menyentuh, hanya boleh melihat dan mencium aromanya. Syaikh Musalim tersenyum sinis. 30 menit pertama, Abu Nawas terlihat sangat menderita. Keringat membasahi dahinya. Perutnya berbunyi keras. Syaikh Musalim berbisik, lihat, Paduka. Kehendak bebasnya lemah. Tubuhnya tunduk pada takdir lapar. Namun, saat waktu tersisa 20 menit, Abu Nawas tiba-tiba mendapat ide. Ia melihat ke sekeliling majelis, mengamati semua wazir dan ulama yang juga terlihat menelan ludah karena aroma makanan. Abu Nawas kemudian melakukan tindakan aneh. Ia mencubit hidungnya sendiri sekuat tenaga dengan 1 tangan, dan dengan tangan lainnya, ia berpura-pura mengambil makanan dari meja lalu memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyah dengan dramatis. Tentu saja, ia tidak benar-benar makan, karena tangannya kosong. Ia hanya berpura-pura mengunyah, matanya terpejam. Khalifah tertawa geli. Syaikh Musalim marah. Apa yang Anda lakukan, Abu Nawas? Anda tidak boleh makan. Ini curang, teriak Syaikh Musalim. Abu Nawas melepaskan cubitan di hidungnya, lalu menjawab, Syaikh Musalim, hamba tidak melanggar perjanjian. Tantangannya adalah menghilangkan rasa lapar hanya dengan memandang dan menghirup aroma. Hamba memandang, dan hamba menghirup aromanya. Tetapi karena akal saya lebih kuat dari tubuh saya memilih untuk merasakan kenikmatan makanan itu hanya dengan imajinasi. Abu Nawas menunjuk ke arah wazir yang menelan ludah. Wazir yang di sana, dia juga lapar,
dan dia sedang membayangkan rasa gulai itu. Bukankah akal dan imajinasinya sudah lebih dulu mencicipi makanan itu? Tubuh saya lapar, Syaikh, tetapi pikiran saya sudah kenyang. Syaikh Musalim membantah, tetapi tindakan Anda mencubit hidung. Itu curang. Anda menghilangkan aroma. Itu adalah pilihan saya, Syaikh, balas Abu Nawas. Saya memilih untuk mengurangi godaan fisik agar kehendak bebas saya, akal, dapat mengendalikan nafsu fisik. Ini adalah bukti terbesar kehendak bebas. Saya memilih untuk menang melawan takdir lapar saya. 1 jam pun berlalu. Abu Nawas menang dalam ujian kehendak bebas. Khalifah Harun al-Rashid memerintahkan gulungan pertama. Nasib, dibuka. Khalifah membuka segel gulungan pertama. Di dalamnya tertulis sebuah nama. Khalifah membacanya keras-keras. Orang yang ditakdirkan Tuhan untuk mendapatkan 100 dinar emas ini adalah Abu Nawas. Syaikh Musalim pucat pasi. Ia telah menulis nama Abu Nawas di gulungan itu sebagai jebakan, berharap Abu Nawas gagal dalam tantangan, sehingga ia bisa menyimpulkan, takdir, nama di gulungan, hanya terwujud jika usaha yang dilakukan gagal, membuktikan usaha itu tidak berarti. Namun, karena Abu Nawas berhasil dalam tantangan yang mustahil, kesimpulannya menjadi terbalik. Usaha Abu Nawas, kehendak bebasnya, telah membuktikan takdir itu. Khalifah tertawa. Syaikh Musalim, Anda telah merencanakan takdir, dan Abu Nawas telah mewujudkannya dengan kehendak bebasnya. Bukankah ini bukti bahwa takdir bekerja seiring dengan usaha? Syaikh Musalim, yang kalah telak, hanya bisa membungkuk. Tuan Abu Nawas, kata Syaikh Musalim, Anda telah mengajarkan saya pelajaran berharga. Takdir bukanlah rantai yang mengikat, melainkan peta yang terbuka. Dan kehendak manusialah yang menentukan jalan mana yang dipilih di atas peta itu. Abu Nawas mendapatkan emas itu. Ia membagi emas itu kepada orang miskin yang hadir di majelis, menunjukkan bahwa kehendak bebas harus selalu digunakan untuk tujuan yang baik. Setelah debat besar tentang takdir, ajaran Abu Nawas, bahwa kehendak bebas adalah bagian dari takdir, menjadi terkenal. Sayangnya, pemahaman ini disalahgunakan oleh seorang pejabat istana. Bendahara istana, seorang pria rakus bernama Fadl, baru saja didakwa atas hilangnya sejumlah besar koin emas dari perbendaharaan. Ketika diinterogasi di hadapan Khalifah Harun al-Rashid, Fadl menggunakan filosofi baru yang ia pelajari dari debat Abu Nawas untuk membela diri. Ampun Paduka yang mulia, seru Fadl sambil bersujud. Saya tidak bersalah. Hilangnya emas itu adalah kehendak bebas saya, yang merupakan takdir yang telah ditetapkan. Jika Tuhan menakdirkan saya untuk mencuri, dan saya menggunakan kehendak bebas saya untuk melakukannya, bagaimana Paduka bisa menghukum saya atas takdir Tuhan? Syaikh Musalim, yang hadir, langsung murka. Itu penyalahgunaan ajaran. Takdir tidak memaksamu mencuri. Tapi Syaikh, balas Fadl licik, bukankah Abu Nawas mengajarkan bahwa memilih adalah bagian dari takdir? Saya memilih untuk mengambil emas itu. Itu adalah kehendak bebas saya, yang kini menjadi takdir saya. Jadi, saya tidak bisa dihukum. Khalifah Harun al-Rashid, yang mendengar logika yang dibelokkan ini, segera memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, ujar Khalifah, ajaranmu kini digunakan sebagai pembenaran untuk kejahatan. Kau harus membuktikan bahwa kehendak bebas membawa tanggung jawab mutlak, bukan pembebasan dari hukuman. Abu Nawas menatap Bendahara Fadl, yang tampak santai karena merasa telah menemukan celah hukum. Hamba siap, Paduka. Bendahara Fadl, mari kita terima logikamu. Engkau mengambil emas itu dengan kehendak bebasmu, yang merupakan takdirmu. Abu Nawas kemudian berjalan ke arah Fadl, dan tiba-tiba, melayangkan tamparan keras di wajah bendahara itu. Plak! Seluruh majelis terkejut. Bendahara Fadl memegangi pipinya yang merah padam. Abu Nawas, beraninya kau? Aku akan menuntutmu ke hadapan Paduka Khalifah atas penyerangan ini, teriak Fadl marah. Abu Nawas membungkuk hormat kepada Khalifah, lalu menatap Fadl dengan tatapan tenang. Ampun Paduka, hamba tidak bersalah. Hamba hanya menggunakan kehendak bebas hamba untuk menampar Bendahara Fadl. Bukankah menampar ini adalah takdir hamba, yang merupakan pilihan bebas hamba? Abu Nawas menunjuk ke Bendahara Fadl. Jika Bendahara Fadl boleh menggunakan kehendak bebasnya untuk mengambil emas dan mengklaimnya sebagai takdirnya tanpa dihukum, maka hamba juga boleh menggunakan kehendak bebas hamba untuk menamparnya dan mengklaimnya sebagai takdir hamba tanpa dihukum.
Abu Nawas melanjutkan dengan logika yang tajam. Ketika Bendahara Fadl memilih untuk mencuri, dia hanya melihat pilihan yang dia buat, mengambil emas. Dia lupa melihat konsekuensi dari pilihan itu, dihukum. Takdir yang adil selalu menyertakan konsekuensi mutlak setelah pilihan bebas. Jika ia bebas memilih mencuri, ia juga bebas memilih menerima hukuman. Abu Nawas menyimpulkan, jika Bendahara Fadl menolak menanggung tamparan hamba, konsekuensi dari kehendak bebas hamba, maka ia juga harus menolak menanggung emas itu, konsekuensi dari kehendak bebasnya. Dan jika ia menuntut saya karena menamparnya, kehendak bebas saya, maka Paduka berhak menghukumnya karena mencuri, kehendak bebasnya. Logika ini membalikkan seluruh argumen Fadl. Fadl tidak dapat menuntut Abu Nawas tanpa secara bersamaan mengakui bahwa hukuman dan tanggung jawab adalah konsekuensi yang melekat pada setiap tindakan yang dipilih secara bebas. Khalifah Harun al-Rashid tersenyum puas. Bendahara Fadl, ujar Khalifah. Abu Nawas telah membuktikan bahwa kehendak bebas bukanlah jubah untuk menyembunyikan kejahatan, melainkan beban tanggung jawab yang harus kau pikul. Khalifah kemudian menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada Fadl, memerintahkan emas itu dikembalikan, dan mengapresiasi kearifan Abu Nawas. Meskipun telah memenangkan 3 debat berturut-turut, logika Abu Nawas yang tajam, terutama yang terakhir tentang tanggung jawab mutlak atas kehendak bebas, membuat Khalifah Harun al-Rashid merenung. Khalifah khawatir, jika segala sesuatu begitu tergantung pada pilihan manusia, apakah perannya sebagai pemimpin yang mengatur takdir rakyatnya masih signifikan? Untuk mencari jawaban atas keraguan filosofis ini, Khalifah memutuskan untuk melakukan ujian terakhir yang lebih pribadi terhadap Abu Nawas. Ia memerintahkan Abu Nawas diasingkan sementara waktu. Suatu malam, tanpa pemberitahuan, beberapa pengawal istana yang setia kepada Khalifah menculik Abu Nawas, membawanya jauh ke dalam gurun pasir yang terpencil di luar Baghdad. Ketika fajar menyingsing, Abu Nawas terbangun. Ia sendirian, hanya berbekal jubahnya dan beberapa potong roti kering. Ia ditinggalkan di tengah lautan pasir yang luas. Khalifah telah meninggalkan sebuah pesan yang diikat pada sebatang tongkat di samping Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, penasihat akalku, kau telah membuktikan kehendak bebas. Sekarang, tunjukkan padaku, jika kau benar-benar bebas memilih takdirmu, buktikan bahwa kau bisa kembali ke Baghdad tanpa bantuan apapun. Jika kau gagal kembali, itu adalah takdirmu. Jika kau berhasil, aku akan percaya penuh pada akalmu. Abu Nawas membaca pesan itu. Ia tersenyum, memahami bahwa ini adalah ujian terakhir dan paling sulit, ujian kehendak bebas di hadapan ketiadaan pilihan. Abu Nawas melihat sekeliling. Tidak ada pohon, tidak ada air, tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya bukit pasir yang tak berujung. Kondisi ini secara fisik mendekati nol pilihan. Khalifah telah memberiku ujian yang sangat cerdas, gumam Abu Nawas. Dia telah menghilangkan semua pilihan fisikku, memaksa aku bergantung sepenuhnya pada pilihan mental. Abu Nawas tahu, ada 3 takdir yang mungkin terjadi. 1. Duduk dan pasrah, berarti mengakui fatalisme Syekh Musalim. 2. Berjalan secara acak, berarti mempertaruhkan nasib tanpa akal. 3. Menggunakan akal, menciptakan pilihan dari ketiadaan. Abu Nawas memilih yang ketiga. Ia memakan sepotong kecil roti untuk menghemat energi, lalu mulai bekerja. Ia tidak mencari air, melainkan mencari jejak unta. Ia tahu, unta adalah satu-satunya makhluk yang selalu kembali ke air. Selama sehari penuh, Abu Nawas hanya berjalan di puncak bukit pasir untuk mendapatkan pandangan terbaik, mengabaikan rasa lelahnya, dan berkonsentrasi pada pencarian jejak unta yang sudah lama. Ini adalah usaha yang sangat spesifik dan didorong oleh akal, bukan oleh kepasrahan. Di penghujung hari, saat matahari mulai terbenam, Abu Nawas akhirnya menemukan sesuatu, bukan air, melainkan jejak karavan unta yang tua dan samar. Jejak itu menuju ke arah yang ia perkirakan, timur laut, menuju oasis terdekat yang dikenalinya. Ia mengikuti jejak itu hingga malam tiba. Namun, bukannya menemukan oasis, ia menemukan sebuah sumur tua yang tertutup batu besar. Sumur itu sudah tidak terawat dan tidak diketahui airnya. Abu Nawas tahu, untuk memindahkan batu itu, ia membutuhkan kekuatan fisik yang luar biasa. Ia sendirian dan kelaparan. Tiba-tiba, ia mendengar suara tawa. Dari balik bukit pasir, muncul beberapa pengawal istana yang menyamar. Mereka adalah pengintai yang ditugaskan Khalifah untuk mengawasinya. Hahaha, Tuan Abu Nawas, seru salah satu pengawal.
Takdirmu tampaknya ingin kau menjadi penunggu sumur yang kering. Abu Nawas menyadari bahwa kegagalan untuk memindahkan batu itu akan dicatat sebagai kegagalannya dalam menghadapi takdir. Abu Nawas, tanpa berkata apa-apa, mengambil tongkat yang ditinggalkan Khalifah dan mulai menggali lubang kecil di samping batu besar itu. Ia menggali dan menggali, hingga batu itu sedikit miring dan bisa ia dorong ke samping dengan sisa tenaganya. Air di sumur itu ternyata ada, namun sangat sedikit dan keruh. Abu Nawas minum sepuasnya. Abu Nawas kembali ke Baghdad 2 hari kemudian. Ia masuk ke majelis Khalifah dalam keadaan lusuh, dekil, tetapi bersemangat. Khalifah Harun al-Rashid dan Syaikh Musalim menunggunya. Abu Nawas, seru Khalifah. Kau kembali. Ceritakan, bagaimana kau lolos dari takdir kematian di gurun pasir? Abu Nawas tersenyum. Ia tidak menceritakan tentang jejak unta atau sumur. Ia hanya menunjuk ke sumur itu. Paduka, kata Abu Nawas. Hamba telah membuktikan. Takdir kematian telah ditetapkan oleh Tuhan dalam gurun pasir itu. Tetapi kehendak bebas hamba adalah memilih untuk mencari kemungkinan hidup. Abu Nawas mengambil batu kecil dari kantongnya. Batu yang ia ambil dari sumur. Ketika hamba menemukan sumur itu, takdir telah menetapkan bahwa batu besar itu harus menutupnya. Itu adalah batasan takdir saya. Tetapi hamba menggunakan akal dan tenaga untuk menggali di samping batasan takdir itu, bukan melawan batasan itu. Hamba tidak melawan takdir, hamba bekerja di sekitar takdir. Abu Nawas menyimpulkan, sambil menatap Khalifah dan Syaikh Musalim. Jika saya duduk dan pasrah, itu adalah takdir kematian. Jika saya berdiri dan berusaha dengan akal, takdir memberikan hasil. Jadi, takdir adalah hasil akhir yang ditetapkan oleh Tuhan, yang hanya terwujud setelah manusia menggunakan kehendak bebasnya. Takdir adalah hadiah yang diberikan Tuhan kepada usaha manusia. Usaha adalah kunci takdir. Syaikh Musalim berdiri dan membungkuk dalam-dalam. Tuan Abu Nawas, ujar Syaikh Musalim dengan tulus. Ajaran Anda tentang takdir dan kehendak bebas adalah yang paling seimbang yang pernah saya dengar. Anda telah mendamaikan keduanya. Kebebasan adalah kewajiban untuk memilih, dan pilihan itu akan mewujudkan takdir. Khalifah Harun al-Rashid bangkit dari singgasananya. Ini adalah jawaban yang kucari, seru Khalifah. Peran kita sebagai pemimpin, syaikh, dan sebagai manusia, bukanlah untuk menunggu takdir, tetapi untuk menciptakan pilihan dan kesempatan bagi rakyat kita, sehingga mereka dapat menggunakan kehendak bebasnya untuk meraih takdir terbaik. Khalifah menghadiahi Abu Nawas dengan hadiah terbesar yang pernah ia berikan, bukan hanya emas, tetapi sebuah gelar baru, penasihat takdir dan kehendak bebas khilafah. Sejak hari itu, ajaran Abu Nawas mengubah Baghdad. Rakyat menjadi lebih bersemangat berusaha, karena mereka tahu bahwa takdir mereka di masa depan adalah hasil dari usaha dan pilihan mereka hari ini. Dan dengan demikian, Abu Nawas menyelesaikan perdebatan terbesar dalam hidupnya, membuktikan bahwa akal yang didorong oleh niat baik adalah kunci untuk membuka rahasia takdir.